Pernah lihat nggak? Jadi di dalam hidup ini ada kadang-kadang dimensi transformasi itu ada. Kalau yang belum dimasak, kalau yang sudah dimasak itu apa namanya? Beras ya? Sebelum jadi beras apa dia namanya? Bukan, sebelum jadi beras gabah. Oh, padi kan masih jauh prosesnya ya kan? Saya ngomongnya dari gabah menjadi beras itu diapain? Diseleb nggih? Ada alat namanya seleb, sehingga ada biji-biji namanya gabah dimasukkan ke alat itu, dengan qadarullah keluarnya jadi gabah, dengan sendirinya kulit-kulitnya terkelupas. Nah, prosesnya transformasi. Nah, setelah jadi gabah, setelah jadi nasi, setelah jadi beras, kan belum bisa dimakan. Ya bolehlah dibilang ada nilainya, tapi masih belum cepat dimakan beras mentah itu. Gimana kira-kira? Gak bisa Pak, harus melalui satu proses lagi. Masuk apa namanya? Magicom, sobluk, dandang bahasa Jawanya itu. Ayo Mas Teguh, tak pelajari bahasa Jawa gitu. Rice cooker ya kan, macam-macam lah ya. Dan tahu beras dimasukkan di situ, tahu kenapa? Harus dibakar dengan api. Makanya Anda jangan hidup, jangan takut panas. Ya nggak usah takut dingin, panas dingin itu sama-sama kita butuhkan, kan gitu ya. Nggak ada api ya susah, nggak hidup. Nggak ada air ya susah, nggak ada hidup. Gitu. Jadi korek api itu kalau saman pakai nyumet kompor, nyumet lilin bermanfaat. Tapi kalau saman pakai bakar rumah orang, nah gitu kan. Jadi api itu kita butuhkan. Oke, beras masuk ke magicom, disetrum, digodok, mengalami proses yang sakit di situ. Tapi beras nggak nangis, beras nggak ngeluh. Dia berzikir kepada Allah di situ. Dia nikmati panas yang berapa suhu itu derajat. Dia nikmati untuk supaya dia jadi nasi. Dia nggak protes. Jadi untuk jadi sesuatu yang bernilai hakikat itu memang prosesnya sakit gitu, menyakitkan. Nah, kembangkanlah ini bahasa ini. Baru jadi nasi. Ada seleb, ada magicom, ya kan? Ada berubah lagi jadi nasi. Dimakan oleh jenengan, diproses lagi sistem pencernaan sunatullah. Nah, baru kalau itu berkah berasnya, sebelum makan baca bismillah, maka dia akan pecah jadi dua dimensi di sini. Ya, yang dimensi satunya dia jadi keringat yang berkah, darah yang berkah, dia jadi kesehatan badan yang berkah. Terus yang ini beras ya, nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Anda makan, maka doanya tadi disadap oleh jiwanya jenengan menjadi kesehatan jasmani, rohani gitu. Nah, sementara yang diproses lagi menjadi kotoran, menjadi sampah, macam-macam. Nah gitu saudaraku. Kemudian ada umroh, ada haji. Ini saya percepat ya. Jadi orang sebelum berangkat umroh dia perokok berat ya. Sebelum haji perokok berat, pemarah kan, pemalas, sampah masyarakat gitu kan. Akhirnya dengan izin Allah dia gabah, gitulah intinya ya. Lalu dengan izin Allah dia ditakdirkan umroh atau haji. Umroh atau haji itu mesin selebnya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Maka kalau orang sudah umroh, sudah haji, atau sudah puasa, ya kan, masuk Ramadan, ya harus beda. Sebelum umroh pemalas, sebelum umroh pemarah, pemabuk, peminum, macam-macam sebelum umroh. Tapi begitu umroh, ada berapa rukun umroh itu? Yang pertama niat, miqat, itu dibuka semua. Baju duniawi yang corak-corak jahitan dibuka semua, betul? Batik dibuka, warna dibuka, jahitan corak dibuka, diganti apa? Warnanya putih, 3 lapis. Mau presiden Anda, mau tani Anda, mau pengemis Anda, nggak masalah, di sana diganti. Coba kalau Anda tawaf di Ka'bah itu, perhatikan. Padahal kalau di negaranya itu direktur karyawannya 1000, tapi di Mekah nggak ada apa-apanya. Digilas sama kekuatan apa sih muter itu, tawaf ya. Di sini direktur, di sini presiden, di sini menteri, di sini sombong, di sini aku.
Begitu masuk Mekah, digiling sama kekuatan tawaf, hilang akunya, hilang presidennya, hilang menterinya, hilang kebanggaannya, jadi rakyat biasa, jadi hamba biasa. Gitu loh maksudnya. Maka begitu keluar dari umroh, pulang ke Indonesia sudah beda. Walaupun dia tetap pakai baju corak, baju dinas, baju atasan, tapi pada hakikatnya dia sudah hidupnya sudah ukhrawi saja, patokannya langit aja sudah. Sebelum umroh aku tuan, begitu umroh dia nunduk jadi seorang hamba. Dia tidak merendahkan siapapun, nggak bisa menghina siapapun. Kan ada perubahan. Masa pulang umroh, berangkat umroh sama pulang umroh sama? Paham betul? Transformasi. Tapi ada di Jakarta, saya nggak sebut namanya. Umroh itu hanya dijadikan modus. Jadi karena dia sudah pamornya nggak ada, sudah nggak laku di TV, nggak laku main-main dulu tenar, akhirnya dia bikin rekayasa. Dia bayar infotainment, ya, infotainment entertain dia bayar. Dia bikin tim, ini ada duit 500 juta atau 3 miliar. Fitnah saya, ungkit masa lalu saya. Apa kayak yang penting saya viral lagi. Jadi orang kepingin viral itu bayar, Pak. Dikumpulkan satu tim gitu kan. Terus nanti endingnya saya mau umroh. Ya nanti tim yang sudah nyuting di kamera di bandara sudah ada sendiri. Jadi dijadikan komoditi. Berangkat dari bandara Indonesia itu tertutup rapat. Nah nanti di Mekah sudah ada sendiri timnya, diliput semua, syar'i semua, tertutup semua. Pulang ke Indonesia buka lagi auratnya gitu loh. Gak ada bedanya. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini bisa dicerna mboten? Orang sebelum umroh dengan sesudah umroh, dulu sebelum umroh rokok ngebus, rokok ya kan. Begitu pulang dari umroh ya sudah nggak boleh. Gitu. Saya pernah katakan di YouTube ya, saya nggak pernah ngerokok dari bayi, nggak tahu kenapa. Pergaulan saya dulu juga perokok semua. Saya bersyukur soal itu. Seandainya saya merokok pun, saya pasti akan tolak-toleh. Saya akan pastikan tidak ada orang yang terkena asap rokokku. Gitu ya, orang sudah umroh juga gitu, sudah haji, sudah umroh, beda lah. Ini umroh, ini haji, transformasinya. Ini orang perokok, begitu masuk, ternyata di sini nggak ada rokok, sehat badan, begitu nggak boleh. Kan kalau umroh itu kan nggak boleh metik dahan, ya kan, nggak boleh bunuh binatang. Sekecil itu diperhatikan ketika Anda melakukan ibadah haji atau umroh. Itu nanti dibawa sampai ke rumah, dibawa, sudah nggak boleh lagi nyakiti orang walaupun dengan asap rokok itu kan. Wah, nggak ada orang, baru merokok sendirian. Ini umpama nih, paling buruk ini. Tapi ada orang sebelum umroh perokok berat, pulang dari umroh ngebus, dia nggak mikir asapnya kena orang, asapnya kena anak kecil, dia nggak peka. Berarti kan sia-sia gitu loh, naudzubillah. Nah sekarang Ramadan ini, ya Ramadan, 11 bulan Anda sebagai apa? Sebagai penjilat, sebagai apa lagi? Munafik, penista, pecundang. Sebelum Ramadan selama ini 11 bulan, tiba-tiba bersyukurlah Anda ditemukan dengan dimensi transformasi namanya Ramadan. Anda masuk ke Ramadan, digodok selama 1 bulan sama Allah ini. Suruh nahan lapar, ya kan, lapar perut, lapar mulut, lapar hati, ya. Tidak boleh ngapa-ngapain di Ramadan, suruh ibadah saja. Bahkan di dalam Ramadan itu ada 1 hari yang kebaikannya 80 tahun, gitu. Ya Ustaz ya. Nggih, Lailatul Qadar itu. Saman kalau ibadah di malam itu sama seperti ibadah 80 tahun. Betul, 80 tahun Ustaz. 83 tahun. Pokoknya, ya jangan sampai disia-siakan. Nah, alhamdulillah Anda sudah 3 hari di sini nih. Ya pulang dari sini ya, yang ngerokok ya jangan ngerokok. Mbak Warno. Ya kan, yang sudah ngerokok jangan ngerokok. Tapi kalau masih Anda nggak bisa berhenti ya jangan sampai asapnya ngena orang. Perokok pasif kasihan, astagfirullah ya, jangan. Sebelum Anda kesini, sebelum ketemu Ramadan, sebelum ketemu pesantren kilat, sama anak jahat, sama istri jahat, sama suami jahat, sama tetangga jahat, ya setelah ini jangan lagi Pak, supaya tidak seperti Pak Haji yang di Pertamina tadi itu.
kita.